Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya mau share cara membuat busana anak usia 11 tahun. Seperti ini hasilnya, ada aplikasi kerut dan pita dengan warna putih. Saya inspirasinya dapat dari ini merek Kakak Fiturin Alisa Subandono. Seperti ini baju anak perempuan. Saya pakai ukuran lingkar badannya itu 88, jadi lumayan besar ya untuk anak ukuran 11 tahun. Terus lebar baunya 11, panjang blusnya ini sampai 58. Jadi kalau anaknya kurang tinggi bisa jadi tunik, kalau anaknya agak tinggi bisa pakai kemeja. Yang bikin beda ada di aplikasi ini kerutan, terus ada hiasan dibikin tali bentuk pita. Saya mau bilang terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like video saya yang lain ataupun yang ini. Semoga bermanfaat videonya dan mudah dipahami, juga bisa jadi inspirasi ataupun jadi tempat belajar ya, cara baru. Teman-teman punya cara yang lain, ini bisa mungkin jadi tahu cara yang lain. Sekarang ini saya mau bikin lengannya itu pakai karet atau benang karet. Benang karetnya sudah disepul, kita gulung manual di bagian benang bawah, benang atasnya pakai benang biasa. Dan saya atur jaraknya itu lebar ya, jadi 3. Kalau lebar lagi 4 kurang terlalu, nanti nggak terlalu kerut, jadi saya pakai yang nomor 3. Jangan diputus, kita naik tetap pakai setikan ya, supaya benangnya itu nggak mudah copot. Teman-teman yang mau tanya atau request dibikinkan tutorial lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku bikin atau aku jawab. Di sini aku pakai kain yang putih, itu aplikasi pakai kain viskos, jadi dia ringan, tapi viskosnya ini tidak nerawang ya walaupun putih. Terus yang motif ini aku pakai katun Jepang, dia lembut, terus dia menyerap keringat, jadi agak berbulu gitu kayak kapas, dan tidak menerawang juga, jadi enak dipakai buat anak-anak. Ini yang menjahit kerutan pakai benang karet. Untuk yang saya makainya hasilnya seperti ini. Untuk bagian kotornya, ini bagian baiknya tidak kelihatan, kita pakai benang warna biru, jadi bisa dilebarkan seperti ini. Sekian video ini, terima kasih yang sudah menonton. Walaupun video ini singkat, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya tabungan yang gak pernah habis saldonya, milikilah sifat qanaah.
nerima dengan seberapapun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Tenang, tenang, tenang. Nggak akan ada ceritanya dalam hidupmu tuh sampai kamu pengen makan aja nggak punya duitnya. Nggak ada, nggak ada. Tenang, tenang saudaraku sekalian, tenang. Nggak ada ceritanya. Itu tuh cuman ketakutan kamu aja. Wah, nanti kalau suami saya menceraikan saya, dari mana saya bisa makan? Wah, nanti kalau suami saya sakit, suami saya keluar dari pekerjaan, suami saya PHK, nanti dari mana saya bisa dapat uang? Nanti gimana cara kami makan? Wah, kalau saya nggak untung dari kerjaan yang ini, dari mana saya bisa dapat makan? Itu teman-teman cuman waham, cuman hayalan, persangkaan kamu, atau lebih tepatnya suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kasarnya nih ya, menurut saya, kamu ragu-ragu Allah bisa memberikan kepada kamu makan besok hari tuh, itu adalah penistaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi, cacing dalam tanah, ular melata di tanah, monyet, gajah, kecoa, cicak, lalat, semuanya yang ada di atas muka bumi ini bernyawa, semuanya akan diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin fil ard. Tidak ada sesuatu yang hidup di atas muka bumi ini melainkan wajib bagi Allah. Allah teman-teman, wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya. Allah tuh wajib ngasih rezeki sama kamu tuh wajib. Kamu dalam kandungan ibumu, Allah ngasih rezeki apa enggak? Ngasih. Ini lahir nggak ada yang kagak punya hidung, nggak dikasih rezeki hidung sama Allah, nggak ada. Semuanya lahir ada hidungnya semuanya. Ya ada yang mancung, ada yang pesek, tapi kan dikasih. Betul? Tuh semuanya tuh. Dikasih perut, dikasih pencernaan, dikasih hati, dikasih mata, dikasih Allah udah kasih rezeki. Kamu lahir, nggak ada yang lahir dalam keadaan kelaparan. Teman-teman, nggak ada yang lahir dalam keadaan kehausan. Semuanya lahir bener, lahir bagus nih kita ini. Sesudah Allah memberikan kepadamu rezeki, kamu di dalam rahim ibumu, teman-teman. Kamu di dalam rahim ibumu, Allah kasih rezekinya. Allah kasih rezekinya. Ini baru-baru aja nih, ponakan saya yang lagi hamil cerita. Subhanallah ya, subhanallah. Dia bilang kehamilan pertama itu dokter suka bilang gitu kan, kamu nih yang naik berat badan kamu aja. Bayi dalam kandungan kamu tuh nggak naik berat badannya, kurang berat badannya naiknya. Ponakan saya nanya, kenapa gitu dok? Saya padahal udah makan banyak. Dokternya bilang, karena yang kamu makan itu makanan-makanan yang tidak bergizi. Allah hanya mau memberikan rezeki kepada bayi dalam kandungan hanya makanan-makanan yang bergizi. Kita nih dari dalam kandungan ibu kita, Allah udah pilihin rezeki hanya yang bergizi sampai kamu bisa lahir ke atas muka bumi ini dalam keadaan selamat, sehat, normal. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah udah ngasih rezeki sampai ke gizinya, dari sejak kamu berada dalam kandungan ibumu. Betapa durhakanya kamu sesudah hidup 40 tahun di atas muka bumi ini, dan kamu bilang, kalau saya nggak dapat untung dari pekerjaan ini, dari mana saya bisa dapat makan? Betapa sangat durhakanya dirimu kepada Allah. Allah udah ngasih kamu rezeki sampai ke gizinya dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, teman-teman. Yang sopan sama Allah, yang adab sama Allah, yang adab sama Allah. Bismillah, ya.